Oke guys, kembali lagi di channel Alur Film. Pada film kali ini, Mimin akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Skipper pada tahun 2020. Di dalam film ini menceritakan tentang sebuah pulau yang padat penduduknya, yang mana di dalam pulau itu terdapat gunung yang aktif. Gunung itu terkenal dengan erupsinya yang sangat mendadak dan juga sangat dahsyat. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, ada baiknya kalau kalian tekan tombol subscribe agar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat channel Alur Film. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah ibu dan anak yang bernama Siomang. Ibu dan ayahnya adalah ahli geologi yang bertugas memantau aktivitas sebuah gunung di sana. Saat itu, Siomang melihat sebuah abu panas yang terjatuh di depannya. Ia langsung beritahu ibunya, tetapi ibunya tidak percaya. Di saat yang bersamaan, ibunya melihat burung yang berterbangan. Merasa ada yang sangat aneh, mereka berdua langsung pergi menjauh. Di sisi lain, ayah Siomang dan timnya merasakan getaran. Ia langsung melihat ke atas dan ternyata gunung itu meletus. Semuanya langsung pergi menjauh. Si ayah langsung menelepon Siomang dan pergi menjauh menghindarinya. Saat itu, batuannya mulai meleleh dan berterbangan dan menghantam mereka. Gunung itu erupsi dengan sangat cepat dan tidak meninggalkan tanda-tanda sebelumnya. Siomang dan ibunya saat itu berlari di antara hantaman batu panas. Mereka kemudian bertemu dengan truk bekerja kelapa sawit. Siomang langsung naik ke atas mobil. Tapi sayangnya ibu Siomang terhempas karena hantaman dari batuan panas. Abu vulkanik pun mulai menyebar. Truk yang dikendari ayah Siomang terbalik saat ia akan menyelamatkan istrinya. Abu vulkanik dengan cepat menyebar dan akhirnya menghantam mereka. 10 tahun kemudian, seorang dosen sedang mepresentasikan tentang gunung aktif yang pernah meletus 10 tahun yang lalu. Ia ternyata ayah Siomang yang selamat dari gunung meletus. Gunung itu dijuluki dengan Gunung Tianhuo. Gunung itu juga meletus dengan mendadak tanpa memberi tanda-tanda. Gunung ini bisa meratakan benda di sekitarnya hanya dengan waktu 12 menit. Di sana, ia memperlihatkan bahwa gunung itu masih dijadikan tempat wisata dan perumahan. Ia merasa hanyalah orang bodoh yang membangun tempat hiburan di sekeliling gunung yang masih aktif. Di pulau itu terdapat tim ahli geologi, di mana mereka mengembangkan alat pendeteksi letusan gunung. Siomang ternyata kerja di sana untuk seorang pemilik wisata gunung itu. Saat itu, ia ditugaskan untuk meletakkan sensor di inti gunung. Siomang teringat dengan pita yang diletakkan ibunya pada alatnya. Di masa kecilnya, ia tak bisa lupa dengan peristiwa yang dialami sewaktu ia kecil. Siomang akhirnya berhasil menyelesaikan tugas akhirnya dan kemudian ia ditarik ke atas. Tetapi temannya tak sengaja menyenggol alat derek itu dan membuat Siomang meluncur jatuh. Tetapi untungnya temannya menahan tali itu dan ia pun terselamatkan. Di sana, Siomang berhasil mengembangkan sektor pendeteksi gunung canggih dengan dibantu oleh temannya. Siomang mulai melihat tanda-tanda janggal pada gunung itu. Tetapi rekan kerjanya mencegahnya untuk beritahu hal itu pada Aris, seorang pengusaha pemilik wisata di sana. Di rumah ayah Siomang melihat tanda-tanda bahwa gunung itu akan meletus. Ia sangat khawatir karena anaknya bekerja di sana. Di pulau itu, Siomang merasa khawatir karena ia merasa ada yang salah dengan perhitungannya. Di sisi lain, sepasang suami istri pemilik wisata itu mendatangi proyeknya. Dia bernama Haris. Di sana, Haris memperkenalkan proyeknya dengan para inspektor. Haris menjelaskan bahwa proyek ini menguntungkan bagi inspektor. Istrinya kemudian memperkenalkan tempat-tempat yang menakjubkan. Saat itu, Siomang pergi menemui Haris untuk memperingatkannya bahwa ada aktivitas yang sangat janggal. Siomang menyuruh Haris untuk menutup sementara wisata itu. Tapi Haris menolaknya karena ia tidak ingin menyanyiakan waktu untuk mendapatkan uang. Siomang terus berusaha mempelajari aktivitas yang terjadi. Saat itu, ayah Siomang tiba-tiba menghampirinya. Ayahnya ingin mengajak Siomang untuk pulang, tetapi Siomang menolaknya. Ayahnya memperingati bahwa gunung ini akan erupsi. Tetapi Siomang lebih percaya dengan tataannya sendiri. Di sisi lain, istri Haris sedang memperkenalkan fasilitas pada inspektor. Semua fasilitas sangatlah canggih dan pemandangan sangatlah indah. Ia juga memperkenalkan wahana yang sangat ekstrim. Wahana itu ditempatkan di pinggir kawah gunung. Di sisi lain, Siomang dan ayahnya merasakan getaran patah lereng gunung. Ayahnya kemudian pergi dan memberitahu para wisatawan agar mereka menjauh. Di sisi lain, teman Siomang sedang dalam bahaya juga. Mereka terperangkap di tengah lapak ketika sedang pacaran. Air mulai meluap dan mereka terpaksa mencari jalan keluar melalui pipa air. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Di sisi lain, Profesor Jian terhampas karena semburan asap dari bawahnya. Helikopter yang ingin menyelamatkannya pun ikut terjatuh. Siomang dan temannya hampir saja terkena helikopter itu, tetapi mereka berhasil menghindar.
langsung pergi menemui para wisatawan di kawah gunung itu untuk segera pergi dari kawah gunung itu. Bebatuan panas mulai menghantam mereka dan akhirnya mereka berhasil keluar dari kawah itu walaupun sempat dihantam oleh lava panas berkali-kali. Ayah Siamang langsung memberitahu para masyarakat di bawah untuk segera pergi. Banyak orang tewas di perjalanan, namun Siamang berhasil membawa beberapa wisatawan untuk pergi menaiki kereta layang. Saat itu, Siamang melihat bebatuan yang berterbangan yang menghantam rel kereta itu dan membuat salah satu rel itu terpisah. Siamang terpaksa memindahkan para wisatawan ke kereta satunya karena jalur keretanya terputus. Siamang memindahkan semua dengan cara melompat. Tetapi dengan waktu yang harus tepat juga, karena banyak tiang yang ada di antara kedua kereta itu. Salah satu seorang nekat melompat dan ia pun tewas tersapu oleh tiang itu. Mereka bertiga kehabisan waktu dan kereta pun terjatuh ke bawah. Mereka bertiga terombang-ambing di dalam kereta itu. Tetapi untungnya kereta itu berhasil berhenti dan mereka pun berhasil selamat. Larva pun dengan cepat menyebar menuju ke pemukiman. Bebatuan panas menghantam si Haris dan wisatawan lainnya. Saat itu Haris sedang kebingungan mencari istrinya. Melihat wisatawan bergeletakan di bawah, ia mulai sadar bahwa perbuatannya ini sangatlah membahayakan mereka. Di sisi lain, Siamang dan rekan-rekannya selamat. Pemukiman warganya rata dengan lautan api. Mereka mendapatkan kabar bahwa larva mulai menyebar menuju waktu yang merupakan tempat padat penduduk. Siamang kemudian mencari cara dengan cara melepaskan air waduk menuju larva itu. Mereka langsung pergi menuju air waduk itu. Di tengah perjalanan mereka sempat dikejar-kejar oleh larva panas. Pada akhirnya mereka berhasil meledakkan tembok waduk itu dan membuat air keluar untuk mengalihkan aliran air lava itu. Mereka pun bergegas kembali, tetapi erupsi gunung semakin membesar. Truk mereka kemudian terjebak di atas lava. Teman Siamang pun mengaitkan seling truk dengan batu. Akhirnya truk terbawa larva dan membuatnya jatuh ke pinggir tebing. Untungnya tali seling itu bisa menahannya. Mereka pun berhasil naik ke atas tebing dan pergi ke pangkalan. Di sana, ayah Siamang meminta maaf padanya karena ia tidak ada di sampingnya pada peristiwa masa lalu itu. Ia menceritakan kepada Siamang bahwa saat itu ia sedang mencoba menyelamatkan ibunya, tetapi sia-sia. Mengetahui itu, Siamang langsung meminta maaf pada ayahnya. Tiba-tiba lereng gunung lainnya juga menyemburkan larva. Mereka pun lari menjauh karena batu panas mulai menghantami mereka. Mereka pergi melalui jembatan yang di bawahnya ada aliran larva panas. Mereka berhasil melewatinya, namun ayah Siamang terus terpisah karena hantaman batu panas. Dengan terpaksa, Siamang pun harus pergi meninggalkannya untuk segera mencari bantuan. Semua pemukiman pun hangus terbakar. Ayah Siamang langsung pergi mengambil motor dan segera menjauh. Di sisi lain, Siamang dan rekan-rekannya berhasil diselamatkan oleh helikopter. Ayah Siamang memberi tanda kepada mereka, namun sang pilot tidak berani mendekat karena abu vulkanik mulai menyebar. Siamang pun menangis melihat ayahnya tertimpa abu vulkanik itu. Mereka kemudian dibawa ke posko untuk merawat luka mereka. Berita mulai bermunculan dan tak sengaja Siamang melihat ayahnya yang masih selamat. Saat kejadian itu, ayahnya masuk ke dalam lorong gua di lereng itu. Akhirnya Siamang dan ayahnya selamat dan akhirnya mereka pun bertemu dan cerita pun selesai. Oke guys, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau ada alur yang salah, Mimin mohon maaf. Oke, sampai jumpa lagi di film selanjutnya.